Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Nah, jadi hari ini kita akan membahas pembelajaran mengenai sistem pembayaran di mata pelajaran ekonomi kelas 10 semester 2 kurikulum merdeka. A. Sistem pembayaran. Pada hari ini kita akan membahas mengenai sistem pembayaran. Apakah kalian tahu apa itu sistem pembayaran? Sistem pembayaran adalah sistem yang berkaitan dengan pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain. Hal tersebut bisa melibatkan berbagai lembaga seperti bank sentral. Lalu, sistem pembayaran sendiri terdiri dari berbagai jenis, seperti pertama, pembayaran barter. Pembayaran barter adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara penukaran barang dengan nilai yang sepadan atau setara dan dengan kesepakatan bersama antara pihak satu dengan pihak yang lain. Pembayaran ini dilakukan sebelum diciptakan uang kartal. Yang kedua adalah pembayaran tunai. Pembayaran tunai adalah pembayaran yang dilakukan secara langsung antara pihak satu dengan yang lain, seperti penjual dan pembeli dengan alat pembayaran berupa uang resmi negara. Biasanya alat pembayaran berupa uang kartal, yaitu uang kertas dan juga uang logam. Dan yang terakhir adalah pembayaran non-tunai. Pembayaran non-tunai adalah pembayaran yang dilakukan dengan perantara atau tidak langsung, dengan menggunakan ponsel genggam melalui internet atau dapat dengan warkat atau surat berharga. Contohnya dengan menggunakan kartu debit atau ATM, kredit, saldo aplikasi resmi, kris, dan lain-lain. Jika melalui warkat atau surat berharga, maka menggunakan cek atau biljet giro. B. Bank sentral. Untuk materi kita selanjutnya adalah bank sentral. Apa yang dimaksud dengan bank sentral? Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dan resmi dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai lender of the last resort. Bank sentral di Indonesia juga bisa disebut sebagai induk dari semua bank yang ada di Indonesia. Lalu, bank sentral berfungsi untuk mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga keuangan di suatu negara, termasuk bank-bank komersial, lembaga keuangan non-bank, dan pasar keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan stabilitas dan keamanan sistem keuangan secara keseluruhan. Perlu kita ketahui bahwa Bank Indonesia yang berperan sebagai bank sentral memiliki wewenang khusus yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004, yaitu pertama, menetapkan serta melaksanakan kebijakan moneter. Bank Indonesia menetapkan kebijakan moneter untuk mengatur peredaran mata uang di masyarakat, guna menjaga kestabilan harga barang dan jasa serta mengendalikan inflasi. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Bank Indonesia memiliki peran penuh saat mengeluarkan aturan, standar, kesepakatan, serta tata cara untuk digunakan dalam mengatur peredaran uang. Dan yang terakhir adalah mengatur dan mengawasi perbankan. Bank Indonesia yang berperan sebagai bank sentral memiliki 5 peran dalam sistem pembayaran, yaitu sebagai berikut. Pertama, sebagai regulator. Bank Indonesia berperan sebagai regulator yang membuat peraturan-peraturan terkait sistem pembayaran di Indonesia. Yang kedua, sebagai operator. Bank Indonesia berperan sebagai operator yang menyediakan jasa layanan sistem pembayaran di Indonesia. Yang ketiga, perizinan. Bank Indonesia berperan sebagai lembaga yang memberikan izin kepada lembaga lain yang menyediakan jasa layanan sistem pembayaran di Indonesia. Yang keempat, mengatur pengawasan. Bank Indonesia berperan sebagai lembaga yang memberikan pengawasan atas lembaga lain yang menyediakan jasa layanan
sistem pembayaran di Indonesia. Dan yang terakhir adalah sebagai fasilitator. Bank Indonesia berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi pengembangan sistem pembayaran di Indonesia. C. Alat pembayaran. Materi terakhir yang kita bahas di video ini adalah mengenai alat pembayaran. Apa itu alat pembayaran tunai? Alat pembayaran tunai adalah alat yang digunakan untuk melakukan pembayaran terhadap suatu transaksi secara tunai. Alat pembayaran tunai yang paling banyak digunakan berupa uang kartal, yaitu uang kertas dan juga uang logam. Di Indonesia sendiri, uang tunai yang diberlakukan adalah rupiah yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Apa syarat suatu benda dikatakan uang? Pertama, dapat diterima oleh masyarakat umum. Benda tersebut harus dapat diterima seluruh masyarakat. Jika tidak, maka uang tersebut tidak dapat beredar. Kedua, tidak berkurang nilainya. Jika suatu benda tidak dipakai, maka nilainya tidak akan berkurang, sehingga masyarakat dapat percaya dan dapat menyimpan pada waktu yang lama. Yang ketiga, tahan lama dan tidak mudah rusak. Suatu benda tahan jika disimpan dalam waktu yang lama dan tidak mudah rusak jika disimpan dalam waktu yang lama. Yang keempat, mudah dipindah dan dibawa kemanapun. Benda tersebut harus memiliki ukuran yang kecil dan juga ringan. Dan yang terakhir adalah mudah dibagi tanpa mengurangi nilai. Uang sendiri diklasifikasikan menjadi berbagai jenis. Berdasarkan bahan materialnya, uang dibagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Berdasarkan lembaga atau badan pembuatnya, uang dibagi menjadi dua, yaitu uang kartal dan uang kira. Berdasarkan nilainya, uang dibagi menjadi dua, yaitu uang bernilai penuh dan uang tanda. Berdasarkan wilayah berlakunya, uang dibagi menjadi tiga jenis, yaitu uang domestik, regional, dan internasional. Uang sendiri juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Apa saja kelebihan uang? Pertama, uang lebih umum dan mudah. Yang kedua adalah minimnya resiko berhutang. Selain itu, uang juga memiliki kelemahan. Yang pertama, mudah hilang. Yang kedua adalah resiko kriminalitas. Dan yang terakhir adalah kurang praktis dan memakan banyak waktu. Demikianlah video pembelajaran dari kami mengenai sistem pembayaran kelas 10 semester 2 kurikulum Merdeka. Cukup sekian dan terima kasih.